Tilayak tayo ng bukod. Tiyak tayo. المشبات en disputandi. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita berkumpul dalam keheningan Jumat Agung untuk merenungkan dan menghayati makna terdalam dari penderitaan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Ia yang tidak berdosa telah memikul dosa seluruh dunia, dan melalui salibnya kasih Allah dinyatakan dengan sempurna bagi manusia, bagi sesama, dan bagi seluruh ciptaan. Mari kita masuk ke dalam ibadah ini dengan hati yang tak tergesa, karena di tempat inilah kasih ilahi menyentuh luka terdalam dunia. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 35 bait yang pertama dan bait yang kedua. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita memasuki ibadah Jumat Agung ini. Dan ibadah ini kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin. Dan damai
Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Saudara-saudari, Jumat Agung adalah saat ketika kita berhenti dari hiruk-pikuk dunia untuk memandang salib dan menyadari bahwa kasih Allah tidak datang dalam kilau kuasa, tetapi dalam luka dan darah. Bahwa pengharapan datang bukan melalui kekuatan, tetapi melalui kerapuhan. Hari ini, mari kita renungkan, apa makna salib bagi dunia yang terluka, bagi sesama yang menderita, bagi bumi yang terluka, dan bagi hati kita sendiri yang berdarah. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk dan jiwa yang jujur. Kita mengaku bahwa kita telah berdosa
Kita telah melukai sesama, mencemari bumi, dan mengabaikan suara Allah. Kita menyakiti hati orang yang kita kasihi, dan kita gagal menjaga lingkungan yang dipercayakan kepada kita. Ampunilah kami ya Tuhan. Lepaskanlah kami dari beban dosa, agar kami dapat berjalan dalam kasih dan keadilan-Mu. Bersama-sama kita akan menerima anugerah dari Tuhan, dan berita anugerah diambilkan dari surat 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah bersama kita syukuri anugerah Tuhan dengan pujian memandang salib Rajaku. Dunia, ku rasa
Kita berdoa. Ya Allah yang hidup, ketika firman-Mu dibacakan dan diberitakan, bukalah hati kami untuk menerima bukan hanya suara manusia, melainkan suara Roh-Mu sendiri yang berbicara ke dalam jiwa kami. Biarlah sabda-Mu menjadi terang dalam kegelapan dan menjadi kekuatan di tengah kelemahan. Dalam nama Kristus, firman yang menjadi daging, kami berdoa. Amin. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, seberapa banyak yang membawa Alkitab kita pada saat ini, kita buka Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan pasal 53 ayatnya yang ke-12 sebagai bacaan yang pertama di hari ini. Di bawah judul perikop, hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Sebagaimana banyak orang akan terperanjat melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan perawakannya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang, dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina, dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya. Seperti domba yang dibawa ke pembantaian,
seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan makamnya di antara orang kaya, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Namun Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas oleh pengetahuannya. Hambaku, orang benar itu, akan membenarkan banyak orang dan kejahatan mereka dipikulnya. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang-orang besar, dan ia akan membagikan jarahan bersama orang-orang kuat, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, juga karena ia terhitung di antara pemberontak. Padahal ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 22 secara bersautan. Pada
dan mengejekku. Orang menggelengkan kepala melihatku, berkata dia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang meluputkannya. Jikalau Tuhan berkenan kepadanya. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Kau mengeluarkan aku dari kandungan, membuat aku aman di dekat ibuku. Ku diserahkan padamu sejak ku lahir, sejak ku di kandungan Kaulah Allahku. Janganlah jauh dariku dan tolong aku, sebab kesusahan telah mendekatiku. Banyaklah banting-banting bosan mengepungku, bagaikan singa yang siap menerkamku. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Segala Tuhan ku lepas dari sendirinya, bagaikan air mengalir aku tercurah. Hancur luluh hatiku bagaikan lilin, sebab kau taruh aku dalam debu maut. Para penjahat datang dan mengepung aku, mereka pun menusuk tangan dan kakiku, menonton dan membagi-bagi pakaianku, sambil membuang di atas jubahku. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Bacaan kedua diambil dari Kitab Ibrani 10 ayat 16 sampai ke 25. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah hari-hari itu. Firman Tuhan lagi, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Jadi,
apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Bersama-sama kita akan mendengarkan pemberitaan Injil Yohanes 19 ayat 16b sampai 37. Mereka mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalibkan dia. Bersama dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, Akulah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membuatnya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita memotong-motongnya, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Semua itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia,
supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan Sabat itu hari yang besar, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu yang bersaksi, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana, amin. Hosiana, Hosiana, Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah Jumat Agung saat ini, salib jalan kepastian Allah. Sang lakon atau pemain utama, baik dalam sebuah film, karya film, pertunjukan teater ataupun wayang, lakon pasti menjadi daya tarik tersendiri. Apalagi kalau wayang, yang ditunggu-tunggu lakonnya apa. Hal yang menarik, waktu saya masih kecil, saya senang sekali melihat film dengan lakon superhero, Superboy, atau Knight Rider, MacGyver, atau yang lain. Dan paling yang saya senangi adalah superhero. Biasanya superhero itu badannya besar, kuat. Gak cuma kuat tapi juga ganteng. Superhero tidak mudah dikalahkan. Apalagi saat-saat genting. Kalau lihat film, saya selalu menunggu kapan lakone teko. Karena kalau sudah lakone teko, semua masalah dapat teratasi dan selesai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada lakon. Pemain utama yang bernama Jim Garfield, pemeran utama dalam film Passion of the Christ yang Bapak Ibu tadi lihat.
di awal ibadah. Jim Carville bukan aktor terkenal. Sebelumnya ia adalah seorang figuran dalam film yang cukup terkenal, film perang dengan judul The Thin Red Line, film perang. Jim Carville ini sebagai seorang figuran punya daya tarik tersendiri dalam adegan film The Thin Red Line. Karena dalam film tersebut sebagai figuran dia menjadi seorang prajurit yang pada waktu itu harus mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan teman-temannya. Dia harus mati diberondong oleh banyak peluru. Mel Gibson sebagai sutradara film tertarik padanya supaya ia, Jim Carville, memerankan tokoh atau lakon utama dalam film Tuhan Yesus. Kesaksian Jim Carville menarik Bapak Ibu karena melakoni atau memerankan peran perjalanan salib Tuhan Yesus itu ternyata tidak mudah. Batas kemanusiaannya tidak mampu lagi memikul salib, berjalan berkilo-kilometer, itu dia jalani. Ada batas kemanusiaannya. Ia berteriak, dia tidak mampu. Bahkan sempat ia masuk rumah sakit. Namun ada adegan peristiwa yang sungguh menyadarkan akan keterbatasan kemampuan manusia. Adegan yang tidak dibuat-buat, kalau zaman sekarang itu adegan yang diambil alih oleh teknologi AI. Adegan ini adegan yang alami, peristiwa yang alami. Dan itu ditunggu memang oleh sang sutradara. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Jim Carville menyaksikan tergantung di atas kayu salib di Bukit Golgota, bukit yang tertinggi. Orang normal, orang yang sehat, tergantung 1-2 jam di sana, pasti pingsan. Karena apa? Angin yang menempa itu sangat cukup kuat. Orang normal, orang waras, orang sehat tidak akan mampu. Tergantung di atas salib di Bukit Golgota, dan itu ia alami. Namun ada peristiwa yang sangat menarik dalam film Passion of the Christ, yaitu adegan di mana Yesus tersalib, lalu ada peristiwa alam yang menyertai, yaitu kegelapan, mendung. Dan itu memang cuaca yang ditunggu oleh sang sutradara. Jim Carville sebenarnya menolak, tetapi sang sutradara memaksa. Ia harus tetap melakoni adegan di atas kayu salib dengan peristiwa yang alami. Yesus yang tersalib dan suasana mencekam, gelap, mendung. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Jim Carville itu saat di atas kayu salib tersambar petir. Lalu dia sadar sudah di bawah. Katanya rambutnya itu seperti rambutnya Don King. Mungkin yang tua, yang dewasa tahu Don King ya, tapi kalau anak-anak nggak tahu. Don King itu promotor tinju, rambutnya jigrak.
Rambutnya kayak dongking. Kulitnya langsung menghitam karena dia tersambar petir. Dia tersadar, dia baru tahu bahwa dia pingsan di atas salib. Namun ada mujizat yang besar, dia tetap hidup. Peristiwa itu yang membuat Jim Garfield menyadari ada batas ketidakmampuan manusia. Ada kelemahan kerapuhan manusia. Manusia tidak bisa memerankan peran Tuhan Yesus. Memikul salib, menjalani karya salib di atas kayu salib dan mati di Bukit Golgota. Manusia waras, sehat, normal sekalipun tidak akan mampu. Batas kemampuan manusia hanya sekian jam tanpa teraniaya, tercambuk, tersiksa. Dalam tradisi Romawi, ketika seorang pemberontak berada di atas kayu salib, maka ia tidak akan dianiaya. Mereka akan dipaku, dibiarkan mati perlahan-lahan. Bisa seharian penuh di atas salib. Bagi orang Romawi itu menjadi sebuah tontonan. Mengingatkan banyak orang supaya mereka tidak menjadi pemberontak. Dipertontonkan penderitaan itu. Berjam-jam harus dijalani oleh para pemberontak. Yang harus tersiksa di salib. Namun hal yang menarik bahwa Tuhan Yesus tidak menjalani itu seharian. 6 jam ia jalani. Jam 9 sampai jam 3. 6 jam Yesus di atas kayu salib dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Ada batas ketidakmampuan kita manusia. Dan peran itu diambil alih oleh Allah. Ketidakmampuan kita menanggung derita, sakit, penyakit, hukuman atas dosa. Ada peran yang diambil alih oleh Allah. Dialah sang lakon, pemain utama yang memerankan penderitaan hukuman dosa untuk saudara dan saya. Yang semua itu tidak dapat kita jalani, kita tanggung. Dialah sang lakon, dialah pemain utama, pemeran utama yang memerankan penuh setiap adegan, setiap peristiwa di dalam perjalanan kehidupan manusia. Saat manusia sakit, saat manusia menderita, saat dunia ini mengeluh, saat alam ini berduka. Simbol Jumat Agung adalah pohon yang kering, mati. Pohon yang harusnya hidup, memperlihatkan daun dan buah. Namun pohon ini harus mati. Kita teringat dengan kisah di mana Tuhan Yesus mengeluh melihat pohon ara yang tidak berbuah. Maka Tuhan mengutuk pohon itu. Pagi harinya pohon ara itu kering dan mati. Itulah saudara dan saya, itulah dunia ini, inilah alam ini. Alam berduka. Alam yang seharusnya membawa kehidupan,
berkat yang seharusnya dirawat, dicintai, dikasihi, yang seharusnya dunia ini hidup dalam kasih, saling mengasihi, namun karena keegoisan, ketamakan dosa manusia, relasi antar manusia rusak, relasi manusia dengan alam telah hancur. Hukuman dosa harus manusia terima. Jumat Agung menjadi simbol kering dan kematian dari batas ketidakmampuan kita manusia. Kitalah yang seharusnya tergantung. Kitalah yang seharusnya dihukum. Peran utama dimainkan. Sang lakon memainkan peran dalam peristiwa salib. Tuhan Yesus memerankan sebuah peran dalam kitab Yesaya. Peran itu adalah peran hamba yang menderita. Ia diolok, ia dihina, ia disesah, ia dibantai, ia dibunuh. Kematiannya menjadi tontonan banyak orang. Yesaya melukiskan sosok hamba bukan seperti tokoh superhero yang saya bayangkan, yang ganteng, yang kuat. Namun sosok hamba ini tidak elok rupanya. Keadaannya disiksa, remuk dan ditolak. Gambaran ini membuat kita melihat bahwa kasih Allah tidak datang melalui peristiwa kegemilangan, gemerlapan, melainkan peran itu harus dijalani dengan luka, hati yang remuk, siksaan yang harus ia tanggung. Dalam dunia yang mengagungkan citra, tampilan, salib menampar kita. Tuhan hadir bukan dalam kemewahan, justru Tuhan hadir dalam kesederhanaan, bahkan dalam penderitaan. Saat saudara dan saya terluka, saat saudara dan saya harus menanggung sakit, ingatlah Tuhan telah lebih dulu menanggung sakit dan sakit. Ingatlah dalam peristiwa salib, bila saudara sebagai anak-anak Tuhan sekarang ini harus menanggung kesusahan, kesulitan, bahkan penderitaan karena ikut Tuhan, ingatlah ada Tuhan yang akan berperan besar dalam kehidupan saudara. Dia tidak akan tinggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia ada dalam tangis, derita, susah kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia lebih dulu menjalani dan merasakan dan mengalaminya sendiri. Dan saat kita menderita, ia
tahu apa yang kita rasakan. Salib adalah gambaran tentang sosok hamba yang rela menderita atas dosa kita. Ia tanggung semuanya itu supaya dunia ini pulih. Penderitaan dan kematian telah ditanggungnya. Alam berduka, alam mengeluh, alam sakit. Itulah dosa kita. Dan ia telah menanggungnya. Ia telah melakukannya untuk kita. Supaya kita tidak lagi menjadi orang-orang yang hidup dalam dosa lagi. Supaya kita menjadi orang-orang yang rela menjadi hamba-hamba Tuhan. Yang mau hidup menderita meskipun penderitaan itu menyakitkan, menyesakkan. Mencintai, mengasihi itu memang berat. Tetapi kasih itu harus tetap kita jalani dengan setia. Mengasihi keluarga, mengasihi sesama, mengasihi alam pemberian Tuhan. Itulah tanggung jawab kita. Supaya melalui peristiwa Jumat Agung, pohon yang kering nantinya boleh hidup kembali. Salib adalah jalan pendamaian bagi hidup yang baru, yaitu hidup dalam cinta kasih Allah. Di atas kayu salib, pada peristiwa Jumat Agung, nyanyian Mazmur 22, di atas kayu salib, Yesus mengutip nyanyian Mazmur 22 dengan judul Fajar Baru. Kutipan awal dalam kitab Mazmur 22. Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Nyanyian Mazmur yang mengungkapkan penderitaan manusia oleh karena hukuman dosa. Kematian adalah keterputusan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Manusia harus hidup dalam kematian yang kekal. Oleh karena upah dosa, manusia harus hidup dalam kekuasaan si jahat. Nerakalah tempat bagi mereka yang hidup dalam dosa. Tempat yang terkutuk, terputus dalam dunia yang kekal. Saat kematian menjelang, bukan hanya keterputusan dengan Tuhan, tetapi kematian memutuskan hubungan antar manusia. Perasaan ditinggalkan, perasaan sepi, dihinakan, direndahkan. Itu Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Kematian ketika menjelang, tak ada lagi orang yang akan mampu menolong kita. Ketika kematian datang mendekat kepada kita, tidak ada kemampuan manusia untuk melawannya. Tidak ada kekuatan yang mampu menghalanginya. Manusia akan terasing. Ia akan berdiri sendiri
seolah ia ditinggalkan. Dan Yesus mewakili teriakan kita, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Dia jalani penderitaan dan kematian itu. Semua sudah ia lakukan. Dalam kitab Ibrani, karya salib adalah jalan kehidupan yang baru. Untuk kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Salib adalah pemenuhan janji Allah. Pengampunan dosa. Pengampunan. Supaya saudara dan saya tidak terputus dengan hubungan bersama dengan Allah. Ada kisah nyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam Perang Dunia Kedua antara sekutu dengan Jerman. Ada kondisi yang genting karena ada komunikasi yang terputus sehingga sekutu tidak bisa menghubungi pusat untuk meminta bantuan. Diketahui bahwa ada satu kabel penyambung komunikasi itu telah terputus. Maka komandan perang memutuskan satu anggota untuk yang tahu untuk memperbaiki supaya dalam kondisi genting darurat bisa terhubung dengan pusat dan bisa meminta bantuan. Satu prajurit berangkat dan benar Bapak Ibu, komunikasi kembali berjalan dengan baik. Sekutu bisa mendapatkan bantuan. Lalu komandan menunggu prajurit yang diperintahkan belum kembali. Lalu ia bersama dengan pasukan mencari satu orang ini. Lalu ditemukan prajurit ini dalam kondisi tangan menyambungkan kabel komunikasi. Namun tubuhnya penuh dengan luka peluru. Ia harus mati. Ia harus mengorbankan diri. Supaya rekan-rekannya bisa tetap hidup. Supaya rekan-rekannya bisa mendapatkan bantuan dari pusat. Jalan salib adalah hubungan yang terputus, kini terhubung kembali. Jumat Agung menjadi momen di mana kita meninggalkan jalan hidup lama kita. Mengingatkan kepada manusia akan ketamakan kerakusan mereka. Ketidakpedulian mereka, keegoisan mereka ditanggalkan, menjalani dan masuk dalam kehidupan yang baru. Salib adalah jalan hidup yang baru. Ada cinta kasih Allah sudah berikan. Tuhan Yesus sudah memainkan peran besar di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Ia tanggung semuanya itu supaya saudara dan saya tidak mengalami kematian yang kekal, tidak berada di tempat neraka,
tidak berada dalam hukuman yang menyakitkan, tapi kita hidup kekal. Jumat Agung memanggil saudara dan saya, mari kita jalani kehidupan yang baru. Pulihkan relasi yang sudah retak. Rawat kembali cinta-cinta yang sudah terserak. Kumpulkan kembali. Bangun cinta itu. Cinta kepada pasangan, cinta kepada anak-anak. Cinta kepada saudara-saudara seiman. Mencintai pekerjaan, mencintai keluarga, mencintai sesama. Mencintai alam pemberian Tuhan. Sungguh-sungguh kita jalani sebagai jalan hidup baru kita. Meski berat, susah, percayalah Tuhan ada bersama dengan kita. Saat kita susah, saat kita mengalami kesulitan, ada Tuhan bersama dengan kita. Salib adalah jalan kemenangan. Jalan kemenangan untuk tetap hidup dalam cinta kasih Allah. Injil Yohanes menutup kisah kemenangan Kristus. Kemenangan bukan melalui kekuatan, membalas kejahatan dengan kejahatan. Kekuatan bukan dari mengalahkan musuh-musuh dengan kekerasan. Bukan. Kemenangan yang dimaksud adalah kemenangan rohani. Kemenangan untuk hidup tetap mengasihi. Dan itu telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Dan ia berkata, sudah selesai. Tetelestai, sudah sempurna. Tuhan lakukan utuh untuk kita kasih-Nya yang besar. Kalau lakon superhero, kemenangan selalu mengalahkan kejahatan dengan kekuatan, tetapi Tuhan Yesus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, dengan cinta kasih. Di atas kayu salib, Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Ada kasih relasi yang dipulihkan. Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu. Ada persekutuan yang indah dipulihkan. Ada pengampunan. Rasa haus dilegakan. Semua telah Dia jalani. Sudah selesai. Tuhan Yesus memainkan peran besar dalam kehidupan saudara dan saya. Jumat Agung ini mengingatkan kepada kita, Anda, saya, kita yang sudah menerima karya salib. Salib bukan hiasan, ini hiasan. Salib sesungguhnya ada dalam hati kita. Salib adalah simbol penderitaan, kematian. Dan Yesus sudah mati untuk kita. Dan Dia hidup di dalam hati kita. Saudara dan saya adalah jemaat Tuhan. Orang-orang kudus. Gereja yang kudus. Saudara dan saya dipanggil untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan panggilan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang harus menjalani jalan salib.
di tengah dunia yang gelap, salib, kegelapan telah dikalahkan. Mazmur 22, nyanyian fajar. Yang gelap akan sirna, fajar akan datang, mereka harapan baru bagi orang-orang percaya. Saudara dan saya adalah orang kudus. Kehidupan yang kudus dijalani dengan cinta, bukan dengan kekerasan, bukan dengan iri hati, kebencian, permusuhan, atau tindakan-tindakan yang tercela yang Tuhan tidak suka. Jangan kembali pakukan Tuhan di atas kayu salib. Jangan lukai Tuhan lagi dengan dosa yang dulu sudah kita tanggalkan, namun masih ada hidup. Jumat Agung ini memanggil saudara dan saya, mari kita tanggalkan. Jalan kemenangan kita, Bapak Ibu, menuntaskan cerita kehidupan ini sampai dengan selesai. Karena ada waktu dan saatnya nanti Tuhan akan panggil kita. Mari kita jalani. Mari kita isi cerita kehidupan kita yang masih ada ini dengan cerita kemenangan. Menang atas dosa, menang atas kejahatan, menang atas rasa dengki, iri, kebencian. Sekarang kita hidup dalam kasih dan kebaikan. Mari kita jalani. Terakhir, siapakah yang akan menjadi lakon pemeran utama dalam hidup saudara dan saya? Keinginan dosa atau kehendak Tuhan? Dan mana yang lebih menentukan? Mari kita renungkan. Jika hari ini kita masih dikuasai oleh keinginan dosa, tanggalkan. Mari biarkan Tuhan berperan penuh atas hidup saudara. Jika kita berada di posisi Yudas, sang pengkhianat, Pontius Pilatus sebagai sang penguasa, para pemuka agama sebagai simbol kemunafikan, apa yang sedang Anda pikirkan? Bila Anda berada di posisi mereka dan menatap Dia yang mati di atas kayu salib. Kitalah yang membuat luka alam ini. Kitalah yang membuat rusak alam ini. Kitalah yang telah berbuat dosa. Kitalah yang menimbulkan kebencian-kebencian dalam rumah tangga dan kehidupan ini. Saatnya kita hidup di dalam jalan Tuhan. Salib adalah jalan kepastian akan cinta kasih. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sama-sama kita akan menaikkan syafaat kita. Kita bersyafaat. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau telah memainkan peran besar dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melewati hukuman dosa, kematian kekal, menuju kepada kehidupan yang lebih baik, keselamatan yang Tuhan telah kerjakan. Bila kami mampu menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja yang kudus, anak-anak kudus, dalam kekudusan kami menjalani hidup kami sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak-anak, sebagai hamba-hamba Tuhan dalam jalan salib, jalan penderitaan, dan jalan kemenangan. Jalan di mana kami harus melawan keinginan-keinginan dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami tanggalkan. Kami mau hidup kudus, hidup dalam cinta kasih, pikiran-pikiran yang baik, positif, atas alam, atas kehidupan sekitar, atas kehidupan ini, sehingga jalan hidup kami, jalan yang baru, jalan kemenangan. Ada berkat yang akan terus menyertai kami, anak-anak Tuhan, gereja yang kudus. Mampukan kami sebagai keluarga Dominion Church, gereja terkecil, untuk menumbuh kembangkan jalan kebaikan dan cinta kasih, merawat cinta di tengah hidup bersama keluarga, merawat alam pemberian Tuhan dengan sebaik-baiknya, ngasihi alam pemberian Tuhan, dan berusaha untuk terus menumbuhkan supaya dunia ini, bumi ini boleh berseri, indah dan menyenangkan, membawa kedamaian, sukacita dalam hidup bersama, harmoni antara manusia dan alam. Jadikan kami sebagai Dominion Church untuk tetap merawat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami berdoa untuk penderitaan dunia ini, wabah, sakit, penyakit, korban peperangan, kekerasan, adalah dosa kami, manusia yang hidup dalam keduniawian. Pulihkan dunia ini Tuhan, mampukan dunia ini untuk hidup dalam kebaikan. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia, bangsa-bangsa, perdamaian bagi semua suku-suku dan agama. Biarlah semua boleh kembali merengkuh cinta yang telah remuk, membangun kembali puing-puing yang terserak, menjadi bangunan yang pulih dan baik kembali. Engkau sendiri akan menolong setiap kami
anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, bersama-sama dengan setiap komponen bangsa, anak-anak, saudara, untuk hidup dalam cinta, kasih, dan kebaikan. Sehingga dunia boleh berpulih, dunia boleh damai. Tempat di mana kami tinggal boleh mengalami kedamaian dan sukacita. Biarlah kami tetap terus berdoa untuk keadilan sosial. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami ketertindasan, keterpurukan, keteraniayaan, diskriminasi, ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Mari Tuhan, Engkau ikut campur tangan atas kondisi, lingkungan, kota, kabupaten, provinsi, dan negara ini. Sehingga keadilan sosial bagi seluruh warga negara boleh terwujud. Kami juga berdoa terus untuk pertobatan ekologis. Para pengusaha, para pejabat yang mengambil alih lahan demi keuntungan pribadi, kelompok memperkaya diri sendiri dengan merusak alam yang berakibat adanya kondisi fatal bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana. Buatlah mereka bertobat kembali jalan kebenaran dan kasih. Kami terus berdoa kiranya bumi yang telah rusak, hutan yang telah gundul, sungai yang telah kotor boleh berpulih. Udara boleh kami nikmati, air yang kami minum, air yang jernih yang baik. Kami boleh melihat ikan-ikan, hewan-hewan, semuanya dengan baik. Bahkan kami berdoa supaya semuanya boleh dinikmati pula oleh anak cucu kami. Inilah doa harapan kami Tuhan dalam peristiwa Jumat Agung. Tuhan ada membersamai kami, anak-anak-Mu, membersamai kehidupan gereja-gereja-Mu, membersamai kehidupan bangsa dan negara kami, membersamai kehidupan dunia ini. Secara khusus kami terus berdoa untuk saudara kami Ibu Endang Puji Kriswati dan anak kami Evander. Mari Tuhan Kau beri pemulihan, kesembuhan bagi saudara kami ini. Dan juga secara khusus untuk orang tua kami Ibu Ati Wijoyo yang sakit. Engkau yang akan memberi kesembuhan bagi orang tua kami ini. Inilah doa seru kami Tuhan. Engkau yang terpaku di atas kayu salib. Engkau yang telah menggantikan derita dan dosa kami. Engkau pun yang telah mendengarkan seru tangis doa kami saat ini. Engkau yang akan mencurahkan berkat, pemulihan, pembaruan bagi kehidupan ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus istimewa dalam peristiwa Jumat Agung. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Pada perjamuan ini anak-anak turut diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Belajar dari Yesus yang berujar, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Marilah kita mengajak anak-anak untuk menerima anugerah Tuhan ini. Di dalam ketidaksempurnaan kita semua, kita percaya Allah akan menyucikan kita dari segala dosa kita
dan menyempurnakan pemahaman kita dalam memahami misteri perjamuan kudus ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Mari bersama-sama kita kuduskan perjamuan kudus kita. Ya Allah yang kudus dan maha kuasa, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau mengarahkan perkembangan dunia ini dan menyayangi setiap insan. Di sini Engkau telah mengumpulkan kami menjadi satu tubuh dalam persekutuan gereja dan keluarga untuk mengagungkan kemuliaan-Mu bersama dengan malaikat di surga dan kaum kudus di bumi yang tak henti-hentinya menyanyi. Kasih Tuhanku lembut padanya, ku berteduh dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku nyatalah kasih besar. Kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar. Kasih besar. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus di sini, yang pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan sampai Ia datang." Kedatangan Kristus kita nantikan. Melalui perjamuan kudus ini kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Tuhan. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah bersama-sama kita naikkan pujian doa Bapa kami.
yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Marilah kita nyatakan pengampunan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian bersukacitalah selalu. Ucapkan damai Tuhan besertamu pada kiri kanan saudara. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, senang kasih karunia, serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, di hadap Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Ya Bapa, berkatilah roti dan anggur perjamuan ini. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah, sambil ialah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia.
Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah, makan, sambil ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus dan dikorbankan bagi keselamatan dunia. Dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Makanlah, sambil ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat bersama roti perjamuan ini dengan mengucap di dalam hati, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terimalah tubuh Kristus. Hitung jemaat 35. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah, sambil ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia.
cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Minumlah. Sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah. Minumlah sambil ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Mari bersama-sama kita angkat cawan perjamuan ini dan mengucap dalam hati kita, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Minumlah. Bersama kita tunduk dalam doa. Puji syukur di hadapan Engkau yang Maha Kudus. Tubuh dan darah telah menggantikan kelemahan, sakit penyakit, kerapuhan manusiawi kami. Engkau telah menyegarkan, menguatkan kembali, supaya kami dapat menjalani kehidupan ini di dalam roh dan kekuatan Tuhan, sehingga kami dapat mewartakan cinta kasih, damai sejahtera, kebaikan di tengah kehidupan ini. Hidup kami boleh terus menjadi terang dan garam bagi dunia. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, diberi waktu untuk menghaturkan persembahan ibadah Jumat Agung, persembahan perjamuan kudus, dan juga persembahan celengan aksi puasa berpantang. Sebagai bentuk syukur dan penyerahan hidup, marilah kita mengungkapkan kasih dan pengabdian kita melalui persembahan. Mari kita aturkan persembahan diiringi dengan menyanyikan NKB 84 bait 1 dan 2. Tuhan yang murah hati, persembahan ini adalah wujud syukur kami atas kasih-Mu di salib. Terimalah juga hidup kami seluruhnya.
Bimbinglah kami agar kami hidup menjaga ciptaan-Mu dan saling mengasihi, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta jemaat pada pagi hari ini hanya mengulang Bapak Ibu. Yang pertama untuk ibadah atau renungan Sabtu Sunyi dilaksanakan besok hari Sabtu tanggal 4 April 2026 pukul 17.00. Yang kedua, ibadah Minggu Paskah dan perayaan Paskah pada hari Minggu 5 April 2026 dimulai pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang ketiga, setelah ibadah ini kita akan melaksanakan jalan santai. Jalan santai dengan rute dari gereja kita belok ke kiri atau ke arah timur sampai ke depan SMP Seruang, kita belok kiri atau ke utara. Kemudian nanti ada jalan yang ke kiri atau ke barat, kita ikuti ke barat sampai di sebelah barat gereja atau di jalan SPT. Kemudian belok kiri kembali ke gereja. Utamakan keselamatan Bapak Ibu karena jalan ini sekarang rame, jadi kita jalannya mepet ke pinggir saja. Nggak usah ke tengah-tengah, bahaya. Demikian Bapak Ibu, warta ulangan pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil terus memikul salib kasih, mengasihi sesama dan memulihkan dunia. Tunjukkan bahwa kasih Allah disalib bukan hanya untuk disyukuri, tetapi juga untuk dihidupi. Kami pergi dalam terang Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.